apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir kembali terjadi, bahkan meluas hingga ke permukiman. 2 rumah terbakar, diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah usaha pelaminan. Faktor ekonomi mendominasi alasan penceraian meningkat di Sumatera Selatan. Kita ke informasi pertama. Setelah sempat padam, lahan yang berada di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir kembali terbakar. Api bahkan menjalar hingga mendekati pemukiman warga. Kebakaran lahan kembali terjadi di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir pada Jumat pekan lalu. Ya, beberapa hari sebelumnya api telah padam, lalu kembali muncul dan menjalar ke lokasi sekitar. Bahkan lahan yang terbakar terus meluas hingga mendekati permukiman. Warga bersama sejumlah anggota polisi dari Polres Ogan Ilir berupaya memadamkan api. Namun kencangnya hembusan angin serta minimnya sumber air membuat api tidak mudah untuk dipadamkan. Gimana, Nen? Upaya kita, jadi yang punya rumah kita sarankan untuk menyiram di seputaran keliling rumah agar api tidak menjalar sampai mengarah ke rumah yang bersangkutan. Diduga api kembali menyala setelah terkena hembusan angin. Akibat kebakaran lahan ini, asap pekat menyelimuti wilayah di sekitar Desa Rambutan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, 2 rumah di kawasan Ilir Timur 3 Palembang terbakar pada Jumat siang. Kebakaran membuat warga panik karena bertepatan dengan waktu sholat Jumat. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang dijadikan tempat usaha pelaminan. Petugas pemadam kebakaran berusaha memanjat atap rumah warga untuk menjangkau titik api. Kebakaran yang terjadi pada Jumat pekan lalu melanda 2 rumah permukiman padat penduduk di kawasan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3 Kota Palembang. 2 rumah yang terbakar, salah satunya adalah tempat usaha pelaminan. Saat api mulai menjilat, masih terdapat 2 penghuni rumah yang langsung panik dan berlarian keluar rumah. Sementara penghuni lainnya tengah melaksanakan sholat Jumat. Anak sang pemilik rumah tampak lemas tak berdaya melihat rumah orang tuanya ludes terbakar. Warga sekitar pun berjibaku menyelamatkan barang-barang dengan mengangkutnya keluar rumah untuk dibawa ke tempat yang aman. Kalau rumahnya cuma kayu lah, hujan-hujan dulu kan garing. Jadi cepetnya api itu. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah dan merambat ke rumah lainnya. Polisi melakukan pemeriksaan pasca kejadian dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik rumah, untuk mengetahui dari mana asal api penyebab kebakaran. Sementara ada 2 rumah, rumah Ibu Leni dan rumah Bu Zulhania. Jadi perkiraan terjadinya kebakaran pukul 12 pas lagi sholat Jumat. Kemudian api merambat diperkirakan dari rumah Bu Leni yang di luar, tapi belum pasti diperkirakan dari korsleting listrik. Api baru dapat dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, baru pulang melayat dari rumah kerabat. 2 orang pria di Kabupaten 4 Lawang yang berboncengan sepeda motor tewas tertabrak kereta api. Diduga keduanya tak menyadari adanya kereta api saat menyeberang perlintasan tanpa palang.
Jalan perlintasan kereta tanpa palang menimbulkan korban. Dua pria tertabrak kereta api saat menyeberang perlintasan tanpa palang. Korban ditabrak kereta api Bukit Selero dari Lubuk Linggau tujuan Palembang. Warga yang mengetahui kejadian ini berusaha melakukan pertolongan terhadap seorang korban. Namun karena luka yang dideritanya cukup parah, korban akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Polisi yang tiba di lokasi meminta keterangan pada warga sekitar dan mengetahui jika kedua korban bernama Iswandi dan Dedi Aryat. Keduanya warga Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Pathlawang. Sebelum peristiwa kecelakaan, korban sempat melayat ke rumah kerabatnya di Desa Kebon, Kecamatan Saling. Saat kedua korban hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, diduga korban tak menyadari kedatangan kereta api dari arah Lubuk Linggau ketika di perlintasan kereta api yang tak ada palang pintu perlintasannya. Korban pun tetap melaju sehingga tabrakan tidak dapat dihindari. Korban itu habis melayat, kerabatnya meninggal, pulang ke rumahnya, melintas di rel kereta yang tanpa palang pintu, kemungkinan tidak mendengar. Tiba-tiba pas menyeberang di rel kereta, datang kereta api jurusan Linggau Palembang, ketabrak di TKP. Kedua korban tewas dengan luka parah, sementara sepeda motor milik korban terseret kereta api sejauh 1 km. Petugas kepolisian meminta warga untuk berhati-hati saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang agar hal serupa tak kembali berulang. Muhammad Ardi melaporkan dari Pathlawang. Kita ke informasi lain, seorang pelaku penyiraman air keras terhadap seorang pria di Kota Palembang akhirnya dibekuk oleh tim Satreskrim Polrestabes Palembang. Sakit hati ditegur saat di sebuah acara organ tunggal menjadi motif dari kasus ini. Sempat menjadi buronan polisi, pria ini akhirnya berhasil ditangkap tim Reskrim Polrestabes Palembang. Tersangka bernama Hermansyah alias Eman Layo, merupakan pelaku penyiraman air keras terhadap korban atas nama Junaidi. Akibatnya korban mengalami luka bakar serius di bagian wajah dan tubuh. Berdasarkan hasil pemeriksaan kasus ini, bermotifkan sakit hati tersangka terhadap korban yang pernah menegurnya saat bertemu di sebuah acara organ tunggal di kawasan Gandus, Palembang. Tersangka menyimpan rasa dendam lalu menyiramkan air keras ke arah wajah korban saat keduanya bertemu di sebuah jalan di kawasan Gandus, Palembang pada 5 Juli lalu. Selain kasus penyiraman air keras, tersangka juga ditangkap atas kasus kepemilikan senjata api ilegal. Untuk motif, karena pelaku ini merasa sakit hati, ditegur pada saat acara organ tunggal, sehingga pelaku ini merasa tidak senang. Kemudian ada juga masalah kepemilikan air keras, kepemilikan senjata api rakitan yang tadi saya sampaikan. Dari tangan tersangka disita sepucuk senjata api rakitan jenis revolver sebagai barang bukti. Buah dari perbuatannya, ia kini dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan dan kepemilikan senjata api ilegal dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Palembang. Ya, polisi menggelar razia ke sejumlah kafe di Kota Palembang. Sejumlah pengunjung kedapatan membawa narkoba jenis pil ekstasi. Bahkan dilakukan tes urin puluhan pengunjung dinyatakan positif narkoba. Pria ini tak bisa mengelak kala petugas menemukan 2 butir pil ekstasi di saku celananya. Tidak hanya pria ini, namun rekannya juga ikut diringkus polisi karena kedapatan menyimpan 3 butir pil ekstasi di dalam sebuah kotak rokok. Razia gabungan Dit Narkoba Polda Sumatera Selatan dan Sat Narkoba Polrestabes Palembang ini digelar di 2 tempat, yakni di kawasan Jalan Soekarno-Hatta dan Kampung Baru. Razia digelar pada Jumat dini hari. Di 2 lokasi itu petugas melakukan pemeriksaan urin kepada seluruh pengunjung. Hasilnya ada 20 pengunjung dinyatakan positif menggunakan narkoba. Mereka terdiri dari 4 perempuan dan 16 laki-laki. Yang ditemukan ada 20
orang, 4 perempuan dan 16 laki-laki yang terindikasi menggunakan atau menyalahgunakan narkotika. Dan dari situ juga ada dugaan beberapa orang di bawah umur. Kita berharap kegiatan ini akan terus kita lakukan dan kita berharap ini dapat menekan prevalensi peredaran narkotika di Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang. Razia bertujuan untuk menekan peredaran narkotika di kota Palembang, khususnya di tempat hiburan malam. Sementara pengunjung yang terjaring petugas digelandang ke Polrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Dedy Ruansyah melaporkan dari kota Palembang.